Hai buat semua yang nonton video ini, perkenalkan saya Agri dan teman saya Milam. Jadi di video ini kita mau bahas apa nih, Milam? Jadi di sini kita mau bahas tentang COVID-19 atau yang kita sering sebut tuh Corona gitu. Dimana ini fokusnya untuk ke apa itu lockdown atau PSBB dari sektor ekonomi yang mana ini berpengaruh juga nih untuk kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat. Dan dimana membuka cara pandang masyarakat juga nih untuk masyarakat luas, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri itu berdasarkan pemikiran jangka panjang gitu. Dimana kan ini untuk kebaikan masyarakat sendiri maupun negara kita. Nah, berdasarkan informasi yang gue baca dari Kompas, per tanggal 30 Mei, kasus COVID-19 di Indonesia itu berada di angka 25.216 orang dengan 1.520 orang yang meninggal dunia dan 6.492 orang yang sembuh. Dengan update data tersebut, dengar-dengar Indonesia mau melakukan penerapan yang diistilahkan oleh pemerintah sebagai relaksasi PSBB atau yang banyak disebut new normal, yang tujuan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas, namun dengan protokol-protokol yang diterapkan pemerintah agar tetap terjaga untuk membantu melandaikan kurva penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Berkaitan dengan lockdown sendiri nih, Gri, ada jawaban menarik menurut Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Kenapa Indonesia belum melakukan lockdown total di Indonesia sendiri? Itu karena lockdown sendiri itu memiliki step-stepnya sendiri, mulai dari limited crowd sampai ada lagi limited mobility sampai near zero mobility sampai akhirnya zero mobility atau yang kita kenal sebagai lockdown. Jadi sebenarnya alasan pemerintah melakukan PSBB atau pembatasan sosial skala besar itu belum dilakukan lockdown itu sendiri karena adanya faktor ekonomi atau anggaran negara. Karena hasil interview Narasi TV dengan Pak Joko Widodo itu untuk menerapkan lockdown secara total ya, itu memakan dana yang cukup besar hingga 550 miliaran lah gitu, cukup besar kan. Mungkin kalau kita kali se-Jabodetabek mungkin bisa lebih gitu. Nah, sehingga juga Najwa Shihab juga bilang nih kayak mengenai PSBB sendiri dengan kalimat karantina wilayah gratisan gitu. Di sisi lain juga sebenarnya bikin masyarakat Indonesia bisa lockdown juga bukan hal yang gampang gak sih, Gri? Kayak karena kalau zero mobility itu kan artinya para pekerja harian jadinya nanti berdampak juga kepada mereka gitu, karena kan mereka nggak bisa keluar rumah dong otomatis kalau pekerja harian gitu. Nah, yang sedih juga nih Nilam, dari dampak COVID-19 ini berpengaruh terhadap pendapatan. Salah satu contohnya supir angkot di Bandung yang biasanya mereka mendapatkan di antara 100.000 sampai 150.000 per hari, karena adanya virus corona ini turun menjadi 15.000 sampai 25.000. Itu pun belum termasuk setoran dan bensin. Belum lagi berita yang karyawan salah satu gerai retail Ramayana di City Plaza Depok yang terpaksa di PHK karena penjualan mereka berkurang sampai 80%. Berdasarkan prediksi dari Pak Andri Satrio Nugroho, beliau peneliti dari Indef, mengatakan kalau gelombang PHK ini nggak segera ditangani akan mencapai puncaknya pada bulan Juni mendatang. Wah, berarti bulan Juni ini dong, habis lebaran. Karena gini nih, sehubung dengannya PSBB juga kan ya, kan gitu ada larangan untuk mudik nih yang di tahun 2020. Banyak juga nih perusahaan swasta di Surabaya, Jawa Timur ya, yang kita tahu itu Dharma Lautan Utama, yang mana dia angkutan kapal, yaitu di Surabaya, Jawa Timur, yang omsetnya juga menurun nih, Gri, katanya gitu, sampai 40% malah. Jadi karena transportasi antar pulau melalui laut kan juga tidak diperbolehkan ya untuk mudik juga. Jadi sehingga hanya bisa mudik lebaran tahun 2020 ini mengangkat kayak kendaraan pribadi, motor pribadi, sama kendaraan logistik tanpa awak. Jadi perusahaan perusahaan ini mengembalikan 100% nih uang calon pelanggannya untuk dibayarkan 100%. Jadi mereka nggak boleh ngambil sepeser pun. Corona ini parah juga sih dampaknya Nilam, dari mulai pekerja harian, karyawan, sampai perusahaan sekalipun
bisa merasakan dampak kayak gitu. Kalau gini caranya sih nggak menutup kemungkinan akan mempengaruhi ekonomi nasional nih Lam. Karena mereka juga pasti punya kebutuhan lain untuk dipenuhi selain kebutuhan sehari-hari kan. Contohnya kayak biaya anak sekolah, cicilan rumah, mobil, motor, bahkan HP gitu. Dan tagihannya kan setiap bulan harus dibayar kan. Nah, dan efek setelahnya bisa memicu kredit macet pada BPR atau bank yang menjadi krediturnya gitu. Kalau informasi dari beberapa direktur bank juga nih Gri, seperti Mandiri, Maybank, CMB, dan BRI, tindakan preventif mereka saat ini adalah pemantauan kredit dan skema restrukturisasi berupa perpanjangan masa pengembaliannya Gri. Gitu. Intinya jangan tunggu macet baru action. Ini kutipan dari Pak Royke Tumilar sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Dari sini, pemerintah juga memberikan kelonggaran pada pengusaha sektor kecil dan menengah negeri yang melakukan kredit di bawah 10 miliar, serta penundaan cicilan selama 1 tahun dan penurunan suku bunga. Nah, terkait keringanan kredit, setidaknya sudah ada yang 48 perusahaan multifinance atau leasing di luar bank yang terdaftar dalam program relaksasi ini sendiri, pembayaran kredit dari pemerintah. Nah, semoganya juga nih kedepannya ya makin bertambah lagi untuk meringankan masyarakat. Kebijakan pemerintah lainnya adalah dikeluarkannya peraturan oleh Kemenku berupa refocusing anggaran bagi pemerintah daerah untuk tindakan pencegahan dan penanganan. Jadi nggak ada alasan lagi tidak ada anggaran untuk penanganan si COVID-19 ini. Selain PSBB, larangan mudik dan keringanan kredit yang tadi udah kita bahas, ada juga keringanan biaya listrik, dan pemerintah juga menggelontorkan dana APBN sebesar 405,1 triliun untuk pembelanjaan di sektor kesehatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa bantuan. Nah, semoga dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah serta kepatuhan masyarakat sendiri bisa menghentikan nih penyebaran COVID-19 dan meminimalisirkan dampak ekonomi yang sekarang sedang terjadi ya, Gri. Bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik bagi masyarakat. Nah, intinya kondisi ini bisa kita lewati atau enggak, kembali lagi kepada kita sebagai masyarakat, mau mengikuti peraturan dari pemerintah atau tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih.